Shalom semuanya, semangat pagi. Dengan cepat kita buka Yohanes 6 Bapak Ibu Saudara. Yohanes 6, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Tuhan Yesus berangkat ke seberang danau Galilea yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari orang Yahudi sudah dekat. Karena Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Tuhan Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah kegerakan tubuh Kristus. Sekali lagi, kegerakan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan kegerakan tubuh Kristus? Saya mau menjelaskan Bapak Ibu Saudara. Bukan kebetulan firman yang kita baca ini adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus membagikan 5 roti dan 2 ikan. Nah, gereja yang saya gembalakan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan 5 roti 2 ikan itu 5 loaves 2 fish. Maka itu saya diteguhkan Tuhan ketika saya harus memberikan nama bagi gereja yang saya gembalakan, dan saya diberi nama 5 loaves 2 fish, 5 roti 2 ikan. Perjalanan 25 tahun ini Bapak Ibu Saudara, khususnya ulang tahun gereja yaitu ke-11 tahun. Bapak Ibu Saudara, saya baru mengerti hari ini mengapa Tuhan memberi saya 5 roti 2 ikan. Nama itu karena Tuhan ingin melalui apa yang kita kerjakan, khususnya NCC Internasional ini, kita diminta untuk memecahkan tubuhnya, membagi-bagi roti kepada semua tubuh Kristus. Jemaat-jemaat dengan bangkitnya kegerakan iman dan juga segala sesuatu yang kami kerjakan, termasuk pusdiklat, termasuk panti doa, dan juga radio Shekinah Glory, radio NCC Internasional ini di Kota Malang, dengan tujuan membagikan roti hidup, dipecahkan ke semua tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah pelayanan kegerakan tubuh Kristus. Melalui apa saudara? Melalui kegerakan keimaman. Saya bersyukur saya mengerti Bapak Ibu Saudara.
Saudara, kita adalah anak kecil. Kegerakan tubuh Kristus hanya dapat dikerjakan oleh seorang anak kecil yang tulus, yang mau membagikan hidupnya, yang mau membagikan roti, 5 roti yang dia punya sebagai bekal dan 2 ikan, diserahkan kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, saudara dan sayalah orang kecil, anak kecil. Bapak ibu saudara, kita adalah anak-anak kecil, bukan anak-anak atau artinya orang-orang Kristen yang kanak-kanak, bukan. Kita memiliki sikap seperti anak kecil. Karena Tuhan mencari anak kecil. Orang-orang yang mau seperti anak kecil, yang mau memberikan apa yang Tuhan berikan kepadanya, roti hidup. Sehingga ia boleh membagikannya kepada semua orang. Bapak ibu saudara, apa yang dapat kita bagi, itulah sebuah kegerakan. Berangkat dari NCC Internasional di Kota Malang yang sederhana, gereja yang kecil, jemaat yang sedikit, pendeta tidak terkenal, tapi kami anak kecil. Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah engkau jika kau menjadi anak kecil, sebab engkau akan melihat kerajaan surga. Bapak ibu saudara, sebab seorang anak itu polos. Anak itu selalu rindu berbagi. Dan Tuhan ingin melihat gerejanya sebagai seorang anak kecil yang mau membagikan roti yang dia punya, segala sesuatu yang datang dari surga. Melalui kegerakan doa ini Bapak ibu saudara. Dan saya bersyukur Tuhan meneguhkan pelayanan NCC Internasional, pelayanan gereja yang saya gembalakan, JKI FLTF Church. Bapak ibu saudara, Tuhan mau gereja itu memecah roti. Segala sesuatu yang dilakukan gereja bukan untuk dirinya sendiri. Mari kita bergerak. Saya bersyukur setiap bulan kita memiliki klinik. Tiap minggu klinik dibuka. Kami punya ambulan. Kami juga melakukan bakti sosial pengobatan gratis setiap bulan. Dan kemarin tepat ulang tahun Indonesia yang ke-78. Maka ada 82 orang atau 84 orang yang menerima roti yang kami pecahkan. Dan juga Bapak ibu saudara, pelayanan 24 pintu gerbang surga dari Kota Malang yang kecil, yang sederhana. Tapi kami anak-anak kecil yang mau membagikan sesuatu. Kami rela dipakai. Apa yang kami punya dipecahkan dan kami berikan. Melalui kegerakan doa, pusdiklat juga akan dibangun untuk melatih setiap jemaat dari berbagai denominasi, untuk mereka belajar tentang keimaman dan diutus ke setiap daerah, provinsi, pulau-pulau, bahkan bangsa-bangsa. Juga panti doa, kami rindu orang-orang tua di seluruh dunia, orang-orang yang generasi Lois. Mereka akan hidup di panti doa, bukan hanya berbicara tempat, tetapi di setiap kota harusnya dibangun melalui gereja Tuhan sesuatu yang bisa dipecahkan. Terlebih kemarin kita mendapatkan nubuatan, penyataan roh, yaitu membangun radio Shekinah Glory. Bapak ibu saudara, saya teringat bagaimana Petrus melihat kemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung. Dan terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Petrus melihat Tuhan Yesus berjumpa dengan Elia, berjumpa dengan Musa. Dan Petrus berkata, izinkan aku membangun kemah, 3 kemah. Bapak ibu saudara, kerinduan Petrus supaya Shekinah Glory turun. Perlu kita membangun sebuah kegerakan yang memberkati, memecah roti.
Oleh karena itu radio Shekinah Glory saya yakin akan terpakai, terbentuk. Kiranya di mana NCC Internasional berada di setiap kota, di situ radio boleh dibangun. Radio komunitas dengan radius 3 km, tapi memberkati. Di mana isi radio ini hanya doa, puji, sembah, dan kesaksian. Bapak Ibu Saudara, inilah 5 roti 2 ikan. Sehingga saya mengerti apa yang kita lakukan di NCC Internasional. Kita sedang memecahkan tubuh Yesus Kristus yang kita dapat dan dibagikan ke semua jemaat. Supaya mereka boleh mengalami kepenuhan tubuh Kristus dan mengalami kemuliaan Shekinah Glory. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan mencari seorang anak kecil yang mau memberikan rotinya, ikannya kepada Tuhan Yesus, supaya dipecahkannya kepada semua orang. Dan inilah kegerakan NCC Internasional. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama saya kita tetap berjalan visi 2033. Saya berdoa tidak ada satu pun yang tertinggal, karena ini sudah menjadi isu dunia, bahwa ulang tahun Tuhan Yesus yang ke-2000, kiranya Tuhan Yesus segera datang. Bapak Ibu Saudara, mari berjalan 10 tahun ke depan, kita menabur doa, menabur ibadah, pujian penyembahan, dan jangan lupa kita memecahkan roti. 5 roti 2 ikan, kita sudah melakukan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kami di Kota Malang yang sederhana, kami punya 5 roti 2 ikan saja, sedikit, tetapi untuk seluruh provinsi-provinsi di Indonesia, seluruh kota, bagaimana mungkin terjadi. Tetapi bersama Allah, segala sesuatu mungkin terjadi. Dan kami percaya, dan sudah kami lihat bagaimana roti itu terpecah, dan kami tidak mau berhenti. Kami percaya dari berbagai kota, dari doa pribadi Bapak Ibu Saudara sebagai imam, Engkau sedang memecahkan roti dan ikan di dalam hidupmu untuk semua orang. Dan saya percaya kegerakan ini tetap berjalan, karena Tuhan Yesus melakukannya 2000 tahun yang lalu. 5 roti 2 ikan tidak pernah habis saudara. Dan bersyukur yayasan yang kita punya itu yayasan 5 roti 2 ikan. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, yayasan atas nama saya, Pendeta Fabianus Purnama, hanya 1 di Indonesia. Sebab di Indonesia yayasan tidak boleh memiliki nama yang sama. Departemen Menteri Hukum sudah mencatat yayasan 5 roti 2 ikan, Pendeta Fabianus Purnama. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita tahu panggilan kita. Oleh karena itu persiapkan diri saudara menjadi ranting yang baru. NCC Internasional adalah carang yang baru. NCC Internasional dipakai oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus untuk mengalirkan makanan bagi umatnya. Dia membutuhkan aliran yang baru, New Christian. Karena Tuhan sudah melihat bagaimana pergerakan ini membangun keimaman mempersiapkan kedatangan putranya. Dengan menjebol tembok-tembok agamawi. Dengan mengubah paradigma gereja. Bahwa gereja sesungguhnya adalah imam-imam yang mengangkat tabut. Bapak Ibu Saudara, kegerakan yang baru akan muncul. Melalui NCC Internasional. Melalui kita, seorang anak kecil Bapak Ibu Saudara. Yang mau dipecahkan, yang mau memberikan roti dan ikannya untuk dibagikan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kekristenan bukan hidup untuk diri kita sendiri. Gereja hadir bukan untuk diri sendiri. Kami bersyukur Bapak Ibu Saudara di Kota Malang, kami yang sederhana ini, kami terus dipakai untuk memberkati. Bapak Ibu Saudara, bendahara atau kas gereja seberapa Bapak Ibu Saudara, tapi Allah yang mencukupkan, dia Yehova Jireh, dia yang membagikan.
dan Allah yang menyediakan bendahara-bendahara surga yang dapat mengambil kekayaan bangsa-bangsa untuk memberkati kota. Hari Senin nanti Bapak Ibu Saudara, tempat kami dipakai untuk seminar kota. Para pendeta-pendeta 100 orang datang di tempat kami. Itulah gedung Pusdiklat, nanti panti doa. Kami tidak membangun untuk kami, tapi kami mau dipecahkan. Radio Shekinah Glory, kami mau dipecahkan. Saya berdoa, kiranya di setiap kota di mana NCC Internasional berdiri, di situ ada bendahara Tuhan. Di situ ada raja-raja Tuhan. Mereka yang memiliki keuangan yang banyak, kuat, untuk bisa membangun Radio Shekinah Glory. Kalau Radio Shekinah Glory bisa ada di setiap kota di mana pendoa ada, Bapak Ibu Saudara, saya percaya. Saya percaya Shekinah Glory turun, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saat itulah kemuliaan anak Allah dinyatakan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara, pikirkan perkara di atas. Jadilah seperti anak kecil. Kiranya hidup saudara mau dipecahkan, jangan egois. Jangan kita hanya memikirkan diri kita pribadi saja. Tapi mari bersama-sama dalam sebuah kegerakan Yayasan 5 Roti 2 Ikan. Kami bergerak di panti asuhan, kami bergerak di rumah singgah, kami bergerak di pelayanan sosial, kami bergerak saudara di homeschooling, kami punya homeschooling. Bersyukur sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kami sudah meluluskan beberapa siswa dengan biaya dari gereja. Orang-orang yang kami sekolahkan, orang yang tidak mampu tapi kami didik menjadi pendoa secara gratis, secara dengan homeschooling. Homeschooling kami namanya Pasukan Doa. Sudah tercatat saudara di Departemen Pendidikan homeschooling di bawah Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa mengerjakan hal ini? Apakah saya pribadi? Tidak. Tetapi saya memposisikan diri saya sebagai seorang anak kecil yang di hadapan Tuhan Yesus saya mau membawa roti, 5 roti dan 2 ikan yang diberkati Bapa. Dan kami siap dipecahkan supaya kegerakan tubuh Kristus terjadi. Karena Allah menghendaki kebangkitan tubuh Kristus, di mana Tuhan Yesus sebagai kepala, maka saudara di sanalah akan terjadi kemuliaan yang luar biasa. Katakan amin. God bless you all.